Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabarnya? Ibu berharap kalian sehat-sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar. Untuk kesempatan kali ini, kita masih belajar di tema 6 tentang energi dan perubahannya di subtema 2 tentang perubahan energi pada pembelajaran yang kelima. Siswa membutuhkan sarana belajar. Sarana itu diperlukan agar siswa dapat belajar dengan nyaman di sekolah. Siswa perlu ruang kelas yang bersih. Siswa perlu halaman untuk bermain dan berolahraga. Sekolah juga harus menyediakan energi listrik untuk keperluan belajar, listrik untuk penerangan, dan listrik untuk menyediakan air. Dan selain itu juga untuk menghidupkan peralatan yang diperlukan selama belajar. Setiap bulan sekolah harus membayar penggunaan energi listrik. Sebagai warga sekolah, siswa wajib ikut melakukan penghematan listrik. Matikan lampu kelas jika tidak diperlukan. Matikan keran air setelah digunakan. Sebagai warga sekolah yang baik, siswa wajib menunjukkan kepedulian atas penggunaan energi di sekolah. Banyak hal yang dapat dilakukan dalam memenuhi kewajiban melakukan penghematan energi. Perilaku hemat merupakan perilaku yang disukai Tuhan. Tuhan menyukai orang-orang yang berbuat hemat. Tuhan menyukai orang-orang yang tidak melakukan pemborosan. Nah, setelah kalian membaca tadi, kalian wajib untuk menjawab pertanyaan berikut. Untuk nomor 1, apa sajakah yang dibutuhkan agar kalian dapat belajar dengan nyaman? Berikan 3 contoh. Yang pertama, ruang kelas yang bersih sehingga nyaman saat belajar. Yang kedua, halaman untuk bermain dan berolahraga. Dan yang ketiga, lampu untuk penerangan dan air bersih. Itu adalah 3 contoh yang dibutuhkan agar kalian dapat belajar dengan nyaman selama di sekolahan. Dan yang kedua, apa yang perlu disediakan sekolah agar siswanya dapat belajar dengan nyaman? Berikan contoh. Apa saja anak-anak? Yang pertama, ruang kelas yang bersih. Yang kedua, halaman yang bersih dan nyaman. Dan yang ketiga, listrik untuk penerangan dan penyediaan air. Untuk nomor 3, apa kewajiban siswa terhadap sarana yang disediakan sekolah? Kewajiban siswa terhadap sarana yang disediakan sekolah adalah menjaga dan menggunakannya dengan baik sesuai keperluan. Dan yang keempat, untuk apa sajakah energi listrik digunakan di sekolah? Berikan 3 contoh. Ya, untuk menyalakan lampu, untuk menyediakan air yang menggunakan pompa listrik, untuk menyalakan kipas angin ataupun AC. Dan nomor 5, tuliskan 3 peristiwa perubahan energi yang terjadi sehari-hari. Yang pertama, perubahan energi listrik menjadi energi cahaya itu pada lampu anak-anak. Ada perubahan energi listrik menjadi energi gerak itu pada kipas angin. Ada perubahan energi kimia menjadi energi gerak itu saat berjalan atau berlari. Anak-anak, sebagai warga sekolah yang baik, kalian memiliki kewajiban untuk menggunakan energi dengan baik. Berikut ini contoh perilaku yang menunjukkan kewajiban menggunakan energi dengan baik. Berikan tanda centang pada gambar yang sesuai dan tanda silang pada gambar yang tidak sesuai. Untuk gambar yang pertama ini anak-anak, ada seorang anak ya yang sedang membuang air secara cuma-cuma ya. Jadi ini perbuatan yang tidak menghemat air ya. Jadi ini bukan kegiatan yang baik, kita silang. Sedangkan di sini ada, jika memang sudah selesai dipakai ya anak-anak, ini dimatikan, mematikan keran. Ini adalah kegiatan yang baik, jadi kita centang. Untuk yang nomor 2, di sini adalah membersihkan kaca. Ya, ini adalah kegiatan yang baik ya anak-anak ya. Jadi kita centang. Sedangkan di sini, jika memang sudah selesai dipakai ruangannya, kipasnya masih menyala, apakah benar anak-anak? Tidak. Jadi harus kita matikan. Jadi ini adalah perbuatan yang tidak baik, kita silang. Untuk yang nomor 3, ini adalah mencoret-coret papan tulis ya. Jadi nggak ada manfaatnya ini anak-anak, sehingga kita silang. Sedangkan di sini ada seorang anak ya yang sedang menyiram tanaman. Jadi ada seorang anak yang sedang menyiram tanaman. Ini adalah kegiatan yang baik, kita centang. Dan sekarang kalian tulis 3 contoh kewajiban menggunakan energi selama di rumah anak-anak. Yang pertama yaitu menghemat energi listrik dengan mematikan lampu ketika sudah tidak dibutuhkan.
Yang kedua, menghemat air dengan mematikan keran air agar tidak meluber dan tidak bermain dengan air bersih. Yang ketiga, menghemat energi kimia yang ada pada makanan dengan tidak membuang makanan dan memakan sesuai dengan kebutuhan. Itu adalah kewajiban menggunakan energi selama di rumah. Kalian harus melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Penghematan energi merupakan tanggung jawab kalian. Menghemat energi sangat penting bagi kehidupan. Sikap ini merupakan rasa syukur kepada Tuhan. Setiap hari kita menggunakan energi. Tanpa energi manusia tidak dapat melakukan aktivitas. Semakin lama aktivitas dilakukan, maka semakin besar energi yang dibutuhkan. Coba kita hitung ya berapa lama waktu kegiatan selama kegiatan-kegiatan berikut ini. Yang pertama ada kegiatan menyiapkan sarapan. Mulai dari pukul 5 lebih 45 menit dan selesainya pukul 6 lebih 15 menit. Bagaimana cara mencarinya? Cara mencarinya adalah waktu selesai dikurangi waktu mulai. Pukul 06.15 dikurangi 05.45 itu ada berapa menit anak-anak? Ya, ada 30 menit. Untuk perjalanan ke sekolah, pukul 6.20 selesainya pukul 6.45 itu berapa menit anak-anak? Kita kurangkan. Mulai dari waktu selesai dikurangkan dengan waktu mulai. Hasilnya adalah 25 menit. Sedangkan kursus bahasa Inggris dari pukul 15.30 sampai pukul 17 kita kurangkan dari waktu selesai dikurangi waktu mulai. 17.00 dikurangi 15.30 hasilnya adalah 1 jam lebih 30 menit. Untuk mengerjakan PR di sini selesainya pukul 21 dan mulainya pukul 19.30 kita kurangkan waktu selesai dikurangi waktu mulai. 21.00 dikurangi 19.30 itu adalah 1 jam 30 menit. Untuk istirahat malam dari pukul 21.30 dan selesainya itu pukul 5 pagi. Itu adalah ada berapa jam anak-anak? Ya, ada 7 jam 30 menit. Pada tabel ada 5 kegiatan. Kegiatan manakah yang paling lama? Jelas yang istirahat malam ya, karena memerlukan waktu ada 7 jam 30 menit. Kegiatan manakah yang paling singkat? Yang mana anak-anak? Ya, yang perjalanan ke sekolah. Tadi lamanya adalah 25 menit. Gimana? Sudah semakin paham menghitung lama kegiatan? Nah, cukup sekian ya untuk pembelajaran kali ini. Semoga video Ibu dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.